Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Aulia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Jadi di sini saya akan melaksanakan tugas fisika, yaitu tentang pemanasan global tahun 2019-2020. Jadi di sini guru pembimbing saya yaitu Bu Novia Chandrawati, SPD MPD. Kalian bisa lihat NIP-nya ada di pojok kiri bawah. Ya, lanjut saja. Di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan 5 tindakan eco-green yang bisa kalian terapkan di lingkungan kantor. Ya, sudah saatnya bumi ini menerapkan gaya hidup eco-green di setiap aktivitas. Dengan begitu, bumi yang sudah mulai tua ini bisa terjaga dengan baik dan mampu bertahan lebih lama lagi. Jadi di sini kita kayak harus melindungi bumi agar bumi lekas sehat kembali atau ramah lingkungan. Ya, kalian bisa memulainya dari lingkungan sekitar yang dekat dengan kalian. Mulai dari rumah kalian sendiri dan juga kantor yang kalian singgahi. Karena dimanapun dan kapanpun, gaya hidup ramah lingkungan ini harus senantiasa dibiasakan. Jadi di sini berikut ini 5 tindakan yang akan saya jelaskan yang ada di sini di PPT. Yang pertama itu mengurangi penggunaan kertas. Ya. Di sini katanya gunakan kertas untuk kondisi atau untuk pemakaian yang penting-penting saja. Ya, hal pertama yang dapat dilakukan adalah membatasi pemakaian kertas untuk keperluan pekerjaan. Gunakan kertas untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Ya, jadi di sini kalian harus menggunakan kertas untuk yang perlu-perlu saja. Ya, seperti surat kontrak kerja yang tentu membutuhkan tanda tangan dan juga materai. Nah, ini perlu nih. Jadi memakai kertas ini hanya untuk keperluan kantor saja. Kalau tentang hal-hal kayak sepele gitu, itu mending tidak usah ya. Dan di sini kabar baiknya, di zaman sekarang ini sudah ada teknologi cloud yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Bahkan bisa dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kalian untuk menggunakan kertas, kecuali dalam situasi genting dan penting. Ya, yang kedua itu cabut kabel listrik saat tidak digunakan. Ya, di sini kalian harus menghemat listrik. Matikan atau cabutlah peralatan elektronik yang kalian tidak pakai atau sesudah kalian pakai. Ya, di sini aktivitas menghemat energi ini terbilang cukup sederhana ya. Setelah kalian selesai bekerja, jangan hanya mematikan perangkat komputer atau laptop kalian. Lebih baiknya kalian mencabut juga adapter dari stop kontak untuk memutuskan aliran listrik ya. Sebab jika kalian tidak mencabutnya, listrik akan tetap mengalir dan memakan biaya walaupun perangkat komputer kalian dalam keadaan mati ya. Jadi di situ saya jelaskan supaya kalian tidak boros-boros atau menghemat listrik. Di sini yang ketiga, membeli sesuatu dalam jumlah besar. Ya, usahakan untuk membeli kebutuhan kantor sekaligus. Maksudnya tuh usahakan untuk membeli kebutuhan kantor dalam jumlah besar sekaligus ini. Selain bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau, sampah yang dihasilkan juga menjadi lebih sedikit ya. Kebutuhan kantor yang dimaksud seperti kopi, gula, teh,
dan sebagainya yang mampu menghasilkan banyak sampah plastik yang akhirnya menumpuk dan tidak dapat terurai. Ya, lanjut yang keempat di sini menggunakan peralatan makan dan minum. Di sini tuh gunakan peralatan makan dan minum sendiri atau yang biasanya di kantor. Ya, cara ini tentu bisa mengurangi limbah atau sampah plastik yang dihasilkan dari bungkus makan siang atau cemilan yang Anda beli di luar ya. Kayak seperti ciki-cikian gitu kan, cemilan, terus kayak minuman-minuman botol, itu kan termasuk limbah atau sampah. Nah, mudahnya kalian harus mulai membiasakan diri untuk membawa bekal ke kantor. Nah, ini nih yang kalian harus biasakan, itu membawa bekal ke kantor supaya mengurangi limbah atau sampah yang tadi saya bilang. Selain hemat, kalian juga bisa mengurangi potensi penggunaan wadah plastik ya seperti styrofoam dan sendok plastik yang tidak ramah lingkungan. Nah, yang kelima, yang terakhir, memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya, jadi di sini buang sampah pada tempat yang tersedia atau disebutnya tempat sampah. Ya, buang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Akan lebih bagus lagi ketika kalian memisahkan sampah-sampah yang kalian buang itu sesuai kategorinya agar mudah dalam pembuangannya nanti. Ya, kategorinya itu kan seperti organik dan anorganik, yaitu lebih baik atau lebih bagus lagi. Nah, bagi yang menonton ini dibutuhkan kerjasama antar karyawan untuk mewujudkan langkah ini supaya berjalan dengan baik dan tepat, sehingga akhirnya tercipta lingkungan kantor yang ramah lingkungan. Ya, terima kasih. Itu yang 5 tindakan EcoGreen yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata dari saya, atau ada kata-kata yang tidak enak diucapkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.